Mulai kita jualan rumah apa? Hai Subsidi sahabat Capindo, komen di bawah ini. sama Capindo semua bisa punya rumah. Halo Sobat Sapindo, kita sekarang mau coba ngobrol-ngobrol santai sedikit sama salah satu narasumber dari Bank BTN. Ya guys, Betul. kita mau ngapain nih guys? Kita berbincang-bincang hangat dengan teman BTN yang ada di Karawang. Mungkin ada beberapa pertanyaan-pertanyaan atau Q&A ya. Kita Iya. mau bikin Q&A ya Paling kita akan nanya sedikit-sedikit lah. tentang prosedural pengambilan rumah dan lain-lain sih nanti. Kita kan mungkin biar juga karena banyak masyarakat juga biar lebih paham sedikit lah, Betul. ada masukan sedikit Betul. untuk gimana caranya untuk ngambil rumah subsidi begitu loh, Betul. supaya ada prepare sebelum meyakinkan dirinya untuk ngambil rumah subsidi. Nah gitu. itu karena kan kebanyakan saat ini itu banyak dari yang mau ngambil KPR itu masih pusing nih. Betul. Apa sih cina seribet apa gitu kan. Betul. Kemarin di video sebelumnya juga kita sempat menyampaikan namun nggak begitu detail. Detail ya. Dan kita juga sempat untuk selanjutnya kan kita akan mengundang dari teman dari BTN, gitu. Oke, tanpa menunggu lama-lama kita panggilkan narasumber kita. Wuhui. Oke, kita sambut Mbak Dinar. Halo. Halo Mbak. Oke, mohon maaf ganggu waktunya sebentar. Bagaimana kabarnya Mbak Dina saat ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa ini sekarang? Banyak berkas? Banyak akan, banyak berkas seperti biasa hari-hari ya. Iya. Kayaknya sibuk terus ya Mbak Dirma ya. Betul, sangat Banyak sibuk. banget berkas yang masuk sini ya. Makanya kita susah untuk ngobrol-ngobrol dengan Mbak Dinar itu susah. Iya benar-benar susah Sangat banget. sibuk sekarang saat ini. Oh ya, Mbak Dinar, kan teman-teman Capindo ini, sobat Capindo ini kan belum pada hafal nih Mbak Dinar itu dari mana, ini jobnya apa gitu loh. Mungkin boleh diperkenalkan dulu. Aku jobnya sebagai lawan servis, biasanya proses berkas, nyiapin akad, terus ada layanan juga, pelunasan, pembayaran ekstra. Banyak juga ya Mbak ya? Pembayaran ekstra kita bantu juga sih. Oh. Pusing Mbak? Ditugaskannya untuk saat ini Mbak Dinar, kalau boleh tahu ditugaskannya di cabang apa di mana? Aku di outlet, di KCP. Oh, KCP. Berarti sementara ini atau akan ada perpindahan ke cabang nih? Kurang tahu ya. Tapi kayaknya betah di sini kayaknya Mbak Betul. Dinar. Kayaknya betah di sini kayaknya. Oke nih Mbak Dinar ya, untuk tambah penasaran kan sebelumnya kami ini Sobat Capindo pun penasaran karena di video sebelumnya kita sudah sempat buat video tentang bagaimana proses dan lain-lain, tapi hanya apa sih ya? Sedikit lah, nggak terlalu jelas. Dan kebetulan nih Sobat Capindo mumpung ada ahlinya, jadi kita bisa tanya-tanya, bisa untuk keluh kesah dari si konsumen tersebut ya, untuk gimana sih caranya ngambil subsidi dan lain-lain. Kebetulan kan Capindo ini kita jualan rumah subsidi nih Mbak Dinar, dan mungkin ada beberapa berkas yang sering dibantuin sama Mbak Dinar gitu. Boleh ya kita nanya-nanya nih untuk sebentar ke Mbak Dinar ya. Sok, bangga Bang Didit mau ditanya apa dulu? Untuk pertanyaan pertama nih Mbak, kalau misalkan berkas awal prosesnya itu gimana sih Mbak? Dari misalkan kita sebagai marketing itu kalau misalkan kita mau masuk ke bank gitu ya, proses awalnya itu seperti apa? Berarti intinya kita udah nerima berkasnya ya. Betul. Jadi berarti berkasnya udah lengkap, kita input, udah dari input itu kita ada verifikasi dan analisis gitu. Itu kita menilai RPC, itu kecukupan gaji dan juga angsurannya nanti. Terus udah gitu kita juga menilai apakah verifikasi sih sebenarnya tentang pekerjaan dan juga kontak darurat biasanya. Verifikasi pekerjaan itu biasanya terkait job desk-nya berapa, apa aja gitu. Terus udah gitu tahun masuknya berapa lama, udah karyawan tetap atau belum, kayak gitu sih intinya verifikasi pekerjaan. Terus udah ada hasil dari verifikasi dan juga ada analis.
Jika sudah disetujui semuanya bisa langsung angkat SP3K namanya. Ya, dari SP3K itu kita menyiapkan untuk akad. Jadi di berkas awal itu sudah ada kan dari developer untuk sertifikat dan juga IMB. Nah, udah gitu kita menyiapkan laporan pemeriksaan akhir. Itu dari mitra BTN. Nah, kalau misalkan semuanya udah clear, baru kita akadkan. Gitu sih. Ribet banget ya. Tapi kalau misalkan itu prosesnya itu maksudnya cepetkah atau lamakah? Misalkan kalau misalkan cepet karena apa? Misalkan terus lamanya emang karena apa gitu. Kalau misalkan cepet itu kalau verifikasinya lancar semuanya itu bisa cepet. Sehari 2 hari bisa Putus ya? SP3K gitu. Tapi kalau misalkan terkendala, misalkan banyak nih kayak telepon yang nggak diangkat, nggak angkat itu biasanya kendalanya di situ sih agak lama. Oh berarti si konsumen itu benar-benar harus standby kali kalau misalkan emang biar cepet approve gitu ya. Oh makanya guys, makanya kalau misalkan next ya kalau misalkan kalian itu harus standby aja guys nomor HP yang sudah dicantumkan begitu loh. Karena mungkin gini loh, kadang konsumen itu kan ada ketakutan dalam artian prosesnya lama nggak sih mas? Cepet apa enggak kalau misalkan namanya emang gara-gara apa ya gitu loh. Karena dia tuh ngerasa masih ada yang kurang pede aja gitu loh. Baik yang kayak gitu sih sebetulnya kalau konsumen gitu. Aman sih kalau misalkan sudah memenuhi persyaratan subsidi itu aman sih harusnya. Berarti kalau boleh saya tahu juga maksudnya berarti kriteria berkas yang aman itu salah satunya mungkin dari tadi ya kayak SK-nya sudah komplit gitu ya, data dirinya sudah aman, data kerja aman gitu ya. Berarti kan salah satu kriteria dari pengambilan rumah lah ya. Kita ngomong entah subsidi atau komersil pun harus sama ya sebenarnya ya. Oh gitu. Tapi kalau misalkan sekarang kayak wirausaha itu sekarang boleh nggak sih untuk ngambil gitu loh? Karena kan mungkin ya zaman dulu, zaman tahun jahiliyah lah. Ya. Itu kan mungkin wirausaha ada yang masih belum boleh ya, kalau nggak salah ya. Sama angsuran paling Mbak. Yang banyak yang belum tahu itu kan kita tuh taunya gini Mbak. Dari berkas itu kebanyakan konsumen itu taunya harus karyawan tetap misalkan, harus kerja wirausaha ini. Jadi apa nasibnya saya nih sebagai pedagang? Karyawan kontrak berdagang lah gitu loh. Untuk wirausaha itu minimal 5 tahun sebenarnya. Oh yang sudah berdiri, betul, sudah berdirinya gitu ya. Sudah beroperasi selama 5 tahun. Itu untuk wirausaha. Nanti dilampirkan SKU, surat keterangan usaha dan juga laba rugi. Itu harus dilampirkan. Terus untuk karyawan kontrak jangan khawatir itu bisa diajukan juga minimal 2 tahun periodenya gitu. Jadi minimal 2 tahun ya? Ya 2 tahun gitu. Dia udah bekerja di situ selama 2 tahun. Itu bisa diajukan. Selama 2 tahun kontrak. Tapi kan ini Mbak, kebanyakan saat ini kontrak itu mungkin Mbak tahu sendiri. Kontrak itu nggak ada yang mungkin cuman 6 bulan putus kontrak lagi gitu loh. Karena ada satu perusahaan, mungkin salah satu perusahaan yang sistemnya seperti itu. Nah itu bagaimana itu Mbak? Tapi dia udah kerja misalkan sampai 3 tahun. Masih di perusahaan yang sama nih? Masih perusahaan sama. Jadi dia awal masuk nih 6 bulan bekerja, kontrak lagi 6 bulan gitu aja. Gitu. Berarti perpanjang kontrak Betul. dulu. Nah itu gimana? Itu bisa diajukan juga. Oh tapi minimal 2 tahun lah ya. Di perusahaan yang sama. Oh gitu siap. Tapi biasanya apa ya? Karena mungkin banyak teman-teman Capindo ini kan bertanya ya karyawan kontrak itu ada ketakutan sendiri. Makanya kita juga kan pastilah memberikan satu edukasi sedikit mengenai orang-orang yang masih karyawan kontrak gitu loh. Makanya supaya teman-teman Capindo lebih tahu jelas, makanya kita mengundang langsung atasan orang-orang yang bener gitu loh ya. Begitu sesuai substansinya sih. Substansinya gitu. Karena kan kita juga selalu memberikan apa ya kemudahan untuk teman-teman Capindo yang berkeinginan untuk ngambil rumah gitu loh. Karena mungkin ada beberapa kasus yang tidak mau bersama dengan orang tua ataupun sama mertua gitu loh, pengen sendiri ataupun ya sekarang kan contoh kontrak aja kan udah lumayan ya, apalagi dengan sama ya, sama rumah sendiri. kosan cuma sepetak
sepetak, Mantap. sepetak, cuman satu terus kamar mandi. Ada yang 1.200.000, ada yang 1.100.000, 800.000 ya. Ini bisa bayang. Iya. Ini di rumah aja langsung ya. Iya betul, mending di rumah kan. Iya. Nah, sebelum pertanyaan berikutnya nih Mbak, nah, diminum dulu deh biar enak santai. Ini sengaja saya Udah itu- disiapin banget ya. Dari belakang, Pak. Jadi harus santai dulu kan, jadi jangan terlalu tegang, kita ngobrol santai dulu biar sama-sama enak. Jadi sebelum ke pertanyaan berikutnya kan, ya relax dulu nih, sama-sama relax. Nah, ada beberapa pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman Capindo itu dari yang mau ngambil rumah nih. Sebenarnya rumah subsidi itu angsurannya flat apa enggak sih sampai saat ini gitu? Karena dari tahun belakangan terakhir ini kan ada beberapa tuh yang kayak flat, FLPP, kayak gitu kan, program-programnya DTN itu kan Oke. ada macam-macam tuh. Mungkin apakah sekarang masih ada seperti itu? Apa memang semuanya rata sih Mbak? Gitu. Oke, jadi untuk subsidi ini tahun 2024 ada dua jenisnya Tapera. Tapera itu untuk PNS, terus Polri, TNI, gitu. Oh. Jadi itu harus didaftarkan dulu di Tapera. Lalu ada FLPP. FLPP ini untuk semuanya, bisa buat wirausaha, buat bisa di pabrik juga bisa semuanya. Itu sama aja sih, kalau untuk bunga dua-duanya flat 5% sampai nanti lunas. Oh semuanya flat. Berarti nggak ada kayak dulu kan apa ya? Dulu itu ada FLPP, terus satu lagi itu ada BP2BT ya. Betul, Nah BP2BT kan flatnya cuma berapa tahun gitu Mbak? Iya, sekarang semuanya udah sama. Sama flat semua ya? 5% sampai lunas. Oke tuh teman-teman, jangan kalian jangan takut dan jangan khawatir karena Capindo sendiri yang misalkan kalian lihat di TikTok gitu kan, ya beneran flat gitu loh angsurannya gitu loh, tidak ada kenaikan atau floating bisa di tahun-tahun berikutnya gitu. Iya, karena banyak ketakutan sendiri sih. Betul. Ketakutannya bukan karena di awal, tapi ketakutannya itu setelah perjalanan. Di tengah jalan, iya oke, sekarang flat gitu kan. Banyak yang bilang begitu. Apalagi jam apa ya, di sebelum-sebelumnya itu oke flat, tiba-tiba di pertengahan naik gitu kan. Itu yang sebenarnya mereka takutkan Mbak, bukan karena di awalnya. Ini kan program pemerintah ya. Betul. Jadi Insya secara Allah aman subsidi itu pasti flat sampai 5% sampai lunas. Subsidi itu guys ya, subsidi itu program subsidi. flat sampai lunas. Dan ini Mbak mau nanya, gini ya. Oh iya, Untuk misalkan ada mungkin ada konsumen yang mempunyai rezeki banyak lah, Iya, lebih gitu kan. Di akhir tahun misalkan ya ada bonus. Bonus. Nah dia itu berkeinginan untuk bisa nggak sih saya ngangsur untuk 3 bulan atau enggak 4 bulan gitu loh. Langsung jebret 4 bulan ke depan, 5 bulan ke depan, bisa nggak sih Mbak Rosa? itu namanya pembayaran ekstra ya. Pembayaran ekstra itu minimal 5 kali angsuran. Cuman kesempatannya sekali aja setahun gitu. Jadi baru bisa mengajukan yang di tahun berikutnya. Gitu. Oke, siap. Mungkin ada konsumen yang punya rezeki lebih, mungkin kayak tadi akhir tahun punya bonus banyak gitu kan, apalagi di PT-PT pabrik besar gitu kan. Nah dia punya keinginan untuk bisa ngasih kita ngangsur untuk 5 bulan ke depan, 3 bulan ke depan supaya ini uang tuh nggak habis untuk beli apa-apa gitu loh untuk rumah. Jadi kesannya Tidak ada 5 bulan ya 5 bulan ke depan tuh saya tuh aman, Aman, nggak mikirin nggak mikirin angsuran. angsuran gitu. Iya, itu bisa namanya pembayaran ekstra. Pembayaran ekstra itu kesempatannya 1 tahun sekali aja. Minimal 5 kali angsuran atau 5 bulan lah pembayaran buat 5 bulan. ke depan. Itu dalam setahun Betul. atau misalkan tahun berikutnya lagi? Tahun berikutnya lagi bisa. Oh sama. Kesempatannya setahun sekali aja intinya. Oh, setahun setahun sekali. sekali. Oh, betul, betul. Siap. Nah, Mbak, untuk itu kan tentang angsuran yang kita bisa double, ya kan? Angsuran double lah ya. Tapi itu harus 5 kali berarti kan? Apa 3 kali bisa enggak gitu? Cuma Nggak 3. bisa. Harus Harus minimal 5 kali angsuran. maksimal dan minimal 5 kali ya. Minimal 5 kali angsuran. Dan itu pembayarannya kita ke rekening apa ke Ke rekening BTN, nanti ke bagian loan service di cabang saat akad, itu bilang aja mau pembayaran ekstra. ke cabang Ke cabang akad saat akad. Oh, tapi pikir bisa kayak di sini. Oh, berarti nggak bisa cuman aku punya rezeki 2 kali angsuran doang nih gitu. Masukin nggak bisa, berarti Nggak harus bisa. 5. Oh, Nggak harus bisa. Harus 5 kali, Oh, terus harus harus lima. bilang juga ke BTN, kan kita nggak tahu ya. Gitu, kita nggak tahu kalau misalkan tabungan itu buat angsuran 5 kali ke depan, kan kita nggak tahu ya. Gitu,
gitu. Jadi kita harus datang langsung ke BTN. Oh gitu, siap-siap boleh deh. Berarti sudah jelas ya, cukup jelas. Jadi kita boleh pembayaran ekstra atau double, tapi bukan double jatuhnya, harusnya 5 kali. Harus 5 kali dalam 1 tahun. Jadi 1 tahun itu minimal maksimalnya 5 kali. Iya, 5 kali. Nggak boleh 2 bulan, nggak boleh 3 bulan. Tapi harus 5 bulan. Ya bisa meureun orang PT. Bisa meureun. Akhir tahun orang PT mah meureun. Nah, Mbak, sekarang kan banyak seliweran-seliweran nih di sosial media. Ada beberapa tentang yang sertifikat nih, Mbak. Banyak yang bertanya-tanya tentang, kok saya udah lunas, sertifikat saya nggak ada di BTN dan lain-lain gitu ya. Iya. Nah, dari beberapa isu tersebut, aku ada pertanyaan satu. Nah, sebenarnya si konsumen tersebut itu bisa nggak sih ngecek sertifikat itu sudah balik nama atas nama dia? Terus kayak beberapa developer nih suka ada gimmick, Mbak. Iya. Kan sebenarnya semua tuh rata ya. Sertifikatnya SHGB, bener ya? Ada beberapa developer tuh suka ada gimmick, Mbak. Iya. Iya. Gimmicknya itu SHM, nah kan? Betul. Berarti kan dia pengen tahu bener nggak sih ini sertifikat kita udah SHM balik atau nama dan enggak? SHM atau enggak kan gitu ya? Iya. Nah itu tuh biasanya bisa dicek tuh berapa lama sih, Mbak, dari mulai akad itu? Dari akad ya. Betul. Itu sebenarnya sih tergantung dari developer dan notarisnya gitu, Oh. penyelesaian balik namanya berapa lama gitu. Tapi ada kok yang 1 tahun udah akad juga, atau beberapa bulan sudah akad juga sudah ada di kita. Oh sudah muncul, Iya, bisa jadi dicek berarti. Betul, bisa dicek. Nanti kalau misalkan mau ngecek atau mau fotokopi sertifikatnya, Oh boleh, itu boleh diminta. bisa Oh. diminta. Itu bisa langsung ke BTN cabang asal waktu akad. Oh Gitu. berarti kalau misalkan dalam waktu 6 bulan atau 1 tahun sudah muncul, kita coba-coba nih misalkan iseng Iya. nih setelah akad 6 bulan kita ke BTN nih datang. Nah saya mau ngecek sertifikat dan itu pun kopiannya boleh diminta berarti. Boleh diminta. Oh tak pikir malah nggak bisa diminta ya, Bisa. cuman dicek doang gitu. Bisa dicek aja, bisa minta juga boleh fotokopi. Oh boleh. Jadi mau diminta apa pala urtingnya? Bisa digadekeun. Langsung disekolahin lagi sama Iya, dia. harus sekolah lagi yo. Karena Buset. karena gitu Mbak. Kalau mungkin Mbaknya sering lihat di sosial media itu yang lagi rame di BTN mana gitu ya, kita seringlah ngelihat gitu. Di perumahan Geruduk. mana? Di BTN ada, maksudnya si warga ini satu perumahan itu ngegeruduk Mbak BTN karena udah merasa lunas barang si perumahannya, dia datang ke BTN, saya mau ambil sertifikat, ternyata di BTN sertifikatnya belum ada gitu loh. Jadi itu tipsnya sebelum pelunasan, cek dulu sertifikatnya udah ada atau belum. Oh tipsnya harus Iya, cek dulu. cek dulu. Makanya tadi ya saya bilang, jadi kalau bisa awal-awal setelah memang akan kredit di tahun pertama atau sampai 5 tahun lah ya mungkin ya, kita cek dulu, Cek dulu. sertifikatnya udah nongol atau belum sih gitu ya. Iya, betul. Nah kalau tanggapannya Mbak nih kayak kasus itu untuk kayak gitu, nah nanti pihak BTN itu seperti apa sih? Karena sertifikat nggak di tangan kita nih, apa yang dianggunkan oleh developer ke BTN kalau sertifikatnya tidak ada? Itu biasanya kita follow up ke notaris dan juga developer. Nah, dari penyelesaian notaris, apakah ada kewajiban-kewajiban dari developer yang belum dibayarkan ke notaris, itu kan kita nggak tahu ya. Betul. Nah, itu yang di follow up oleh BTN nanti. Oh, itu kan belasan tahun loh ya, bahkan sampai 20 tahun. Ternyata sudah 20 tahun atau 15 tahun kita udah lunas sertifikat nggak ada, kan kayak mustahil gitu loh Mbak. Iya. Maksudnya dari BTN-nya sendiri kan, ini gimana sih gitu, Iya. anggurannya ada apa enggak gitu. Oh berarti aman ya, amannya kita cek dulu. Berarti kita cek dulu sebelum pelunasan. Betul. Ada lagi Bang Didit yang mau ditanyakan? Mumpung ada Mbak Dina di sini. Ya paling sih mungkin baik lagi ke berkas sih sebetulnya mah ya. Maksudnya mungkin juga ada ketakutan juga masalah reject gitu loh Mbak. Ya reject lagi mungkin kan kurang jelas juga, takut kurang jelas. Faktor berkas reject. bisa gagal atau reject itu biasanya salah satunya. Setelah reject ini apakah memang reject blast reject? Iya. Apa nanti bisa di follow up lagi, dibantu lagi supaya nanti bisa di ACC? Maksudnya. Itu tergantung dari kondisi berkasnya ya, kondisi dari konsumennya kayak gimana. Kalau misalkan terkait pekerjaan, kita tuh ada 2, verifikasi by phone sama OTS. Survei. Survei. Langsung ke Karena lokasi. jarang ada orang tahu nih OTS. Iya, itu OTS apa. apa? Oh, itu mana? Survei apa nggak ada yang tahu jarang. Oke. Mungkin bagi kita nih teman-teman yang dekat dengan BTN mungkin tahu. Iya. Tapi konsumen di luar sana tidak akan ada yang tahu OTS itu. Oh, berarti Oke, ada survei, pihak ya. dari pihak bank langsung
survei ke lokasi lokasi pekerjaan. pekerjaan. Oh, Gitu. Tergantung dari kondisi perusahaannya mungkin ya. Kalau misalkan perusahaannya masih dibilang skala kecil, itu kita OTS. Gitu untuk meyakini data pekerjaannya. Ada aktivitas atau enggak di kantor tersebut gitu sih sebenarnya. Biasanya yang reject itu kalau misalkan ternyata kantornya lagi kosong nih. Lagi pada keluar nih misalkan ekspedisi. Betul. Iya. Ya, biasanya kan ekspedisi sudah banyak yang keluar tuh. Nah, biasanya ada tuh reject tuh karena kantornya kosong ternyata. Gitu. Terus kalau misalkan verifikasi by phone biasanya itu sih banyaknya di telepon yang gak keangkat. Soalnya kan mungkin rata-rata juga pada sibuk, Mbak. Iya, sama Susah. ya. Nah, yang tak takutnya ada pas nelpon tuh sangkanya teh pinjol teh ya, Mbak. Iya, Iya. Ada beberapa konsumen yang begitu loh, Mbak, asli. Iya. Jadi, ini apa sih? Jadi reject gitu. Iya. Karena kan mungkin pinjol walaupun kita nggak minjem ataupun minjem ya. Emang yakin nggak minjem? Ya, gak ragu juga dia. Ya, yakin lah, juga. Ya 200 mah boleh. Ya mungkin kan ada ketakutan di situ. Takutnya ini siapa nih nomor baru karena tidak, gitu loh. tidak kenal. Karena kita verifikasi pakai nomor perusahaan, pakai nomor kantor. Oh, yang Contohnya 021 teh ya. Iya. Oh, Gitu. Jadi jangan takut. pernah yang 0,8 0,8. Nggak ada, jarang. Nggak, Iya. jarang ya, Mbak, pakai Jarang. nomor biasa. 021. Oh. Sekarang mau pinjol mah hebat-hebat. Iya. Udah pakai telepon umum gitu. Bisa. Begitu mungkin takutnya ya gitu sih, Mbak. Kayak kemarin juga kan radio nggak ketelepon, nggak keangkat. Mungkin salah satunya takutnya itu aja. Iya, itu masih bisa kita bantu sebenarnya. Masih ada cara lain untuk Iya, betul. dibantu gitu ya. Misalkan verifikasi via email. Itu salah satu antisipasi lah kalau misalkan teleponnya nggak diangkat. Oke, mungkin beberapa pertanyaan yang sebelumnya di TikTok atau di sosial media kita, ini beberapa pertanyaan sudah kita sebutin semua, sudah kita jabarkan oleh Madinah juga sudah dijabarkan. Mungkin cukup aja kali ya teman-teman Capindo. Mungkin kalau ada yang masih belum jelas, boleh langsung curhatin ke Mimin. Nomor Mimin ada di bawah. Ya mau komen di YouTube-nya silakan, mau langsung cek TikTok-nya silakan, nanti ada di bawah sini. Silakan kalian kepoin aja sosial media kita ataupun Betul. nomor WhatsApp kitanya. Oke, Mbak ada pesan-pesan dengan Capindo? Ya. Sedikit Satu Mbak. kata untuk Capindo, Mbak Dina. Banyak yang berkah saya. Amin. Tapi jangan direjek-rejekin, Mbak. Ya. Dipercepat. Oke. Bisa bisa. Cukup. Oke, Mbak Dinar, terima kasih Terima atas kasih banyak, waktunya. Mbak Dinar. Mohon Mohon maaf maaf kalau mengganggu misalkan ada waktunya. kata-kata yang kurang berkenan. Ya nanti kita undang lagi lah next. Bersama Capindo, semua bisa punya rumah. Yeay.